Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan amalan-amalan yang disebutkan dalam ayat dan hadis tersebut dapat menghapuskan dosa-dosa dengan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, an taqsura an tadfiris saghairi li dha'fiha wa dha'fil ikhlasi fiha wal qiyam bi huquqiha. Yang pertama, amalan kebaikan tersebut hanya mampu menghapuskan dosa kecil saja karena kelemahan amal tersebut dan kelemahan keikhlasan di dalam menjalankan amalan serta hak amal tersebut. Sholatnya ya pas-pasan, asal-asalan. Yang penting dia sholat, sholatnya tertunaikan, ibadahnya tertunaikan, puasanya demikian. Keikhlasannya ya tidak seperti keikhlasan orang-orang yang diperintahkan dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, sehingga mereka beribadah hanya sekedar menunaikan kewajiban. Apakah dapat menghapuskan dosa? Iya, tapi dosa kecil saja. Dosa kecil saja karena kelemahan amalan tersebut dan kelemahan kekuatan keikhlasan dalam beramal. Beliau memberikan percontohan dan analogi bimanzilatid dawa'id dhaif alladhi yanqusu an muqawamatid da' kamiyatan wa kaifiyatan. Kedudukan amal tersebut bagaikan obat yang sangat lemah dalam kemampuan dan kemujarabannya, yang hanya dapat mengurangi dan melawan penyakit sesuai dengan baik dari kualitas dan kuantitasnya. Ini kedudukan amalan pertama. Kedudukan amalan kedua, antuqawi masaghair. Dia mampu menghapuskan dosa kecil. Wala tartaqi ila takfiri syai'in minal kabair. Tapi dia tidak sampai kepada tingkatan menghapuskan dosa-dosa besar. Di dosa kecil ini yang dihapuskan hanyalah dosa-dosa kecil. Dan itu tidak seluruhnya, sebagian daripada dosa kecil karena kelemahan amalan dan keikhlasan amalan tersebut. Yang ketiga, antuqawiyya ala takfiris saghair. Dia mampu menghapuskan dosa-dosa kecil. Wa tabqa fiha quwwatun tukaffiru biha ba'dul kabair. Tapi amalan tersebut masih sisa kekuatannya untuk menghapuskan sebagian dosa besar, sehingga dosa kecil terhapus, sebagian dosa besar terhapuskan. Fata'ammal hada. Maka hendaknya kalian renungkan hal ini. Fa innahu yusiru anka iskalatin katsira. Yang demikian dapat menghilangkan muskilah, permasalahan-permasalahan terkait tentang dosa besar dan kecilnya dari diri kalian, hal-hal yang banyak. Wa fi sahihain, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di sini hadis yang sahih. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku tunjukkan, aku kabarkan, aku beritahukan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Qulna, "Bala ya Rasulullah." Para sahabat pun menyambut ucapan Nabi seraya berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Faqala, maka Rasulullah SAW mengkhabarkan akan dosa besar tersebut. Yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Jalla wa'ala, wa uququl walidain. Kedua, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Ini urutan dosa besar. Namun dosa besar sendiri pun memiliki tingkatan. Sebagaimana dosa kecil ada tingkatan, dosa besar pun ada tingkatannya. Dosa berbuat durhaka kepada orang tua tak sama besarnya dengan dosa berbuat syirik kepada Allah. Makanya Nabi SAW mendatangkan tartib urutan yang berbeda. Yang pertama, isyraku billah, mempersekutukan Allah. Kedua, setelah menyebutkan hak Allah, menyebutkan hak orang tua, wa uququl walidain, dan melakukan perbuatan durhaka untuk kedua orang tua. Wa syahadatuz zur, baru terkait hak orang lain, persaksian palsu.
Kemudian wa fi sahihaini, dan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan peringatan keras bagi kita. Beliau katakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhkanlah diri kalian, hindari diri kalian, jaga, waspada dari 7 hal yang dapat membinasakan. Qila, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 7 hal tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan urutan-urutan dosa besar tersebut. Yang pertama, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, as-sihru, berbuat sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang tidak pantas untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Wa aklu malil yatim, kemudian memakan harta anak yatim. Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa tawalli yaumaz zahab, dan kabur dari medan perang. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita suci yang beriman yang tidak melakukan perbuatan keji dituduh berzina. Ini urutan dosa-dosa besar yang Nabi SAW menyebutkan 7 hal yang dapat membinasakan. Yang pertama, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah, di samping lain juga dia beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia mendustakan ikrar yang pernah dia berikrar kepadanya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Padahal dia sudah katakan ridha Allah sebagai Tuhannya, tetapi dia beribadah juga kepada selain Allah. Itu adalah kemurnian di dalam kesyirikan. Termasuk juga di antara ikrar yang dia ucapkan setiap hari, tidak kurang dari 17 kali dia berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Namun kenyataannya ibadah yang dia berikan bukan hanya kepada Allah, tapi diberikan pula kepada selain Allah. Pertolongan meminta bukan hanya kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah. Pertolongan yang dimaksud adalah pertolongan yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Meminta rezeki, meminta dipanjangkan usia, meminta keturunan dan lain sebagainya. Hal yang demikian manusia tidak mampu melakukannya. Apabila pertolongan meminta kepada manusia hadir dan dia mampu dan dia berada di hadapan kita, maka di situ dibolehkan seorang berkata meminta tolong kepada temannya, tolong ambilkan pena saya, tolong ambilkan buku saya. Dia hadir dan dia ada, dia mampu, maka yang demikian dibolehkan. Ketika seseorang minta pertolongan berada di tengah lautan dengan ombak yang kencang, hampir dia tenggelam, kemudian dia panggil fulan, 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 tolong saya. Itu berarti dia memiliki keyakinan fulan memiliki kekuatan pengaturan di dalam pergerakan alam, sehingga yang di sini perbuatan syirkul akbar. Ini termasuk syirik besar. Oleh karenanya para ulama menyebutkan di antara hal yang perlu kita hati-hati, kalau kita menasihatkan teman, kalau dia mau safar, jangan kamu ucapkan kalau ada apa-apa sebut namaku 3 kali. Itu mengundang kesyirikan jemaah. Kadang-kadang orang kalau mengatakan kalau ada apa-apa sebut nama saya saja. Itu jemaah sekalian, kenapa Anda disebut? Tidak merubah keadaan. Hanya Allah yang bisa merubah keadaan alam semesta ini. Allah Azza wa Jalla, Dialah yang mencipta, Dia yang mengatur, Dia yang menguasai. Jika ada manusia yang meyakini ada zat selain Allah yang dapat mengatur, mencipta dan menguasai alam semesta ini, apakah anginnya, apakah airnya, apakah apinya, apakah tanahnya, apakah udaranya dan lain sebagainya, wa hadza syirkul akbar. Ini yang disebut dengan syirik besar. Bisa dipahami jemaah? Hati-hati. Makanya anak-anak kita itu jangan sampai kenal dengan yang ada kepalanya botak kemudian ada tanda panah. Itu perbuatan syirik besar. Termasuk juga yang di kantong keluar apa yang mau diminta keluar. Itu jemaah, itu lambang-lambang syirkul akbar. Gak boleh kita meyakini yang demikian. Itu perbuatan-perbuatan dari orang-orang Yahudi yang ingin menyimpangkan akidah kaum muslimin dari jalan yang benar. Tidak perlu
mereka mendatangkan kristenisasi dan lain sebagainya. Tidak perlu mereka mendatangkan seperti pendeta-pendeta mereka untuk menyesatkan fulan dari masjid pindah ke gereja, fulan dari masjid pindah ke wihara dan lain sebagainya. Tidak perlu. Mereka sekarang sudah belajar Islam dari dalam. Mereka tahu bahwasanya orang Islam kalau meyakini sesuatu keyakinan, yang mana keyakinan itu ada alam, ada zat yang mampu mengatur alam selain Allah, itu syirik. Maka cukup perbuatan mereka membuat kaum muslimin keluar dari Islam tanpa dia sadari. Nggak perlu merubah KTP, nggak perlu merubah KK, nggak perlu merubah paspor, nggak perlu merubah status identitas muslim kafir, nggak perlu. Mereka sudah tahu, dia ragu berarti dia kafir. Bisa dipahami jemaah? Oleh karena itu jemaah perlu kita pahami, akidah ini pokok dalam agama. Rusak pokoknya, hancur semua amalnya. Makanya dosa di antara dosa yang paling besar yang pertama Nabi SAW ingatkan, ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah diri kalian dari 7 hal yang dapat membinasakan. Yang pertama al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua sihir, perbuatan sihir dari zaman ke zaman, dari zaman Nabi-Nabi sebelum Muhammad SAW sampai masa sekarang ini semua dicelah perbuatan sihir tersebut. Oleh karena itu perbuatan ini adalah perbuatan kekufuran. Maka dengan itu seseorang tidak boleh berbuat atau mempelajari ilmu sihir. Di antara ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu as-sihir. Kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Emang ada jiwa yang boleh dibunuh? Ada. Jiwa yang boleh dibunuh ada 3. Nabi SAW mengatakan, la yahillu dami imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Yang pertama, as-sayyibu zani wal nafsu bin nafsi wal tariku li dinihi al mufariqatu lil jama'ati. Tidak halal darah seorang muslim dengan muslim yang lain kecuali dengan 1 dari 3 hal. Yang pertama, dia seorang yang sudah menikah, muhsan, kemudian berzina, maka dia dirajam. Kemudian yang kedua, jiwa dibayar dengan jiwa. Al-qatlu bil qatli, membunuh dibayar dengan membunuh. Yang disebut dengan qisas. Yang ketiga, dengan orang yang keluar daripada agama Islam, meninggalkan kelompok kaum muslimin, orang yang murtad. 3 hal ini berhak untuk dibinasakan, berhak untuk dibunuh. Tentu yang menegakkan bukan setiap individu dari kaum muslimin, tapi pemimpin kaum muslimin atau siapa saja yang diberikan legalisasi atau delegasi dari pemimpinnya sehingga dia mampu melaksanakannya sesuai dengan perintah pemimpin kaum muslimin. Kalau sekiranya setiap orang mampu melakukannya, maka akan timbul kerusakan di muka bumi. Yang keempat, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dahulu manusia makan harta anak yatim, tidak harus dia ambil hartanya dia makan, tidak. Dia bisa jadi harta itu dia pergunakan bukan pada tempatnya. Apakah diberikan mobil, diberikan rumah, diberikan pakaian yang berlebihan, termasuk memakan harta anak yatim. Bukan hanya memberikan makanan yang berlebihan, tidak. Membuat harta tersebut tidak terjaga dengan baik, baik itu dengan cara difoya-foyakan atau bicara dengan berjudi atau dengan cara memberikan harta yang tidak penting bagi anak yatim. Maka demikian termasuk bagian aklu malil yatim wa aklu riba, dan memakan harta riba. Riba ini jamaah terkait dengan hutang piutang atau dengan jual beli. Biasanya terjadi di dalam 2 hal. Apakah hutang piutang? Setiap hutang yang ada penambahan maka disebut dengan riba. Nabi SAW mengatakan kullu qardin jarra naf'in fa huwa riba. Setiap hutang piutang yang jalan padanya keuntungan satu dari belah 2 pihak, itulah riba. Sampai sebagian ulama mengatakan sang istri meminjam uang kepada suami 100.000. Suami katakan saya akan berikan kepadamu 100.000, tapi kusuk dulu. Kusuknya itu riba jemaah. Antum pahami? Keuntungan kan? Keuntungan kan? Kusuknya itu riba. Subhanallah. Maka nggak boleh jemaah sekalian mengambil keuntungan dari hutang piutang.
Karena pada dasarnya hutang piutang itu hubungan ta'awun bainal muslimin, tolong menolong antara kaum muslimin. Oleh karena itu, karena sifatnya tolong menolong, ketika mereka mengingkari dan menindas sifat tolong menolong ini, tadinya harusnya menolong, malah menjatuhkan, menindas, Allah Azza wa Jalla memerangi mereka dan mengajak mereka. Siapa saja yang terjatuh di dalam riba, berarti mereka adalah orang-orang yang menantang Allah untuk berperang. Allah dan Rasulnya diajak perang oleh dirinya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa perbuatan riba. Kemudian Allah katakan, wa illam taf'al, kalau kalian tidak mau melakukan yang demikian, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang bisa menang kalau berperang? Dia dapat berperang dengan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Allah jadikan perbuatan riba itu jatuhnya sakit jemaah, nggak langsung. Allah katakan, ya ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah katakan bahwasanya jual beli itu dihalalkan dan riba itu diharamkan. Wa yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah janji bahwa Allah akan hancurkan riba. Kata imhaq akan terjadi secara perlahan, tidak langsung, secara perlahan, sedikit sampai puncaknya akan hancur dia. Jatuhnya sedikit, anaknya dibuat sakit, usahanya dibuat gagal, bisnisnya dibuat hancur, kawannya dibuat tidak amanah dan seterusnya. Akhirnya banyak permasalahan satu persatu menumpuk, akhirnya terikat dengan berbagai permasalahan. Dia tidak bisa menyelesaikan kecuali dengan satu cara, meninggalkan riba. Makanya ini dosa besar jemaah sekalian. Kemudian watawalli yaumaz zahab, orang yang kabur di medan perang. Harusnya orang-orang yang di medan perang adalah orang yang siap untuk menumpahkan darah dan nyawanya, menumpahkan darah dan melepaskan nyawanya di jalan Allah. Orang yang berada di medan perang, baina syahada, antara dia mati syahid atau dia mendapatkan kemenangan. Tidak ada kata kalah di medan perang. Kaum muslimin tidak ada kata kalah di medan perang. Oleh karena itu, siapa yang kabur di medan perang berarti mereka adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa besar. Wa qadful muhsanatil ghafilat al mu'minat, dan orang yang menuduh wanita yang suci dari orang-orang yang beriman, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji, dituduh berzina. Yang demikian jemaah menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini adalah bagian daripada dosa besar. Wa fi sahihain, disebutkan pula di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu su'il, Nabi pernah ditanya, ayyud dzanbi a'dhamu indallah, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling agung di hadapan Allah? Qala anta da'wa lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nabi katakan, engkau berdoa, engkau meminta, engkau beribadah kepada anta da'wa, engkau menjadikan untuk Allah tandingan sementara Dia yang menciptakan. Kamu tahu, Dia yang menciptakan, Dia yang memberikan rezeki untukmu, Dia yang menghidupkanmu, Dia yang nantinya akan meminta pertanggungjawaban kepada dirimu, Dia yang memberikan segala sesuatu atas dirimu. Kenapa kau menjadikan tandingan pada dirinya? Maka perbuatan tersebut termasuk dosa besar di antara seluruh dosa-dosa besar, dan itu adalah dosa syirik paling besar, yaitu anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah tandingan sementara Dia yang menciptakan. Qila tsumma ay, kemudian sahabat itu kembali bertanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka, kamu bunuh anakmu sendiri karena engkau takut miskin, engkau takut anakmu ikut makan sama kamu, takut rezekinya diambil. Padahal Allah Azza wa Jalla ingatkan, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kalian bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami
kami yang kasih rezeki untuk kalian, anak kalian pun kami yang kasih rezeki. Maka di sini jemaah sekalian, kita sebagai orang tua jangan mengira kita yang kasih rezeki mereka. Enggak, jangan kira kalau kita nggak kerja mereka mati. Enggak, Allah Azza wa Jalla tidak akan cabut nyawa seorang hamba sampai Allah sempurnakan rezekinya. Kalau dia lari dari rezekinya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengirim rezekinya kemana mereka pergi, sampai dia seperti rezeki itu, seperti maut. Kalau sekiranya dia lari dari kematian, maka kematian itu akan mengejarnya sebagaimana rezeki itu mengejarnya. Jemaah sekalian, jangan mengira kita yang kasih rezeki anak kita, kita yang kasih rezeki buat istri kita. Enggak, kita hanya usaha al-kasab, ada usaha di sana. Ya, kita mengambil sebab saja ikhtiar, tapi rizqun minallah. Qul man yarzuqukum minas sama. Katakan, siapa yang bisa memberikan rezeki kalian dari langit? Maka mereka menjawab semuanya, Allah. Allah yang kasih rezeki itu. Hatta orang kafir, walaupun dia orang kafir, tanyakan kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki? Mereka jawab, Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah, kita harus sadar bahwasanya yang ngasih rezeki anak kita bukan kita, tapi Allah Azza wa Jalla. Terbukti bahwasanya sebelum mereka keluar dari perut ibu mereka, mereka semua dulu pernah mendapatkan rezeki yang sempurna di dalam perutnya. Kalau sekiranya yang memberikan rezeki itu adalah orang tuanya biasanya orang hamil suka yang pedas-pedas, suka yang asam-asam. Antum bayangkan anak di dalam perut memakan yang pedas, memakan yang asam, jadi apa dia? Antum bayangkan itu jemaah. Bukan dia yang kasih rezeki, bukan orang tuanya yang kasih rezeki, tapi Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha tahu yang mana yang jadi nutrisi, yang mana yang jadi kotoran, demi Allah. Kalau kita tahu makanan yang dihidangkan di hadapan kita, yang ini jadi kotoran, yang ini jadi nutrisi, niscaya kita nggak akan mau ambil yang jadi kotoran. Kita akan ambil yang jadi nutrisi saja. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menikmati makanan itu, bagian daripada rezeki Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu orang yang makan, setelah makan memuji Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mencintainya. Dan di antara hak makanan, dia harus dimakan. Kalau dia tidak dimakan, maka dia akan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ini di antara hal yang disampaikan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Antaqtula waladaka makhafata an yat'ama ma'ak. Kamu bunuh anakmu sementara engkau takut karena dirinya makan bareng sama kamu. Qila thumma ay. Kemudian sahabat itu kembali bertanya, kemudian apa wahai Rasulullah? Antuzaniya halilata jarika. Engkau zinahi tentang istri tetanggamu. Kita punya tetangga, harusnya kita rawat, kita jaga, kita lindungi, kita berikan penghormatan buat tetangga tersebut, kita berikan kemuliaan buat tetangga tersebut. Dan itu digandengkan oleh Nabi SAW dengan bentuk keimanan. Nabi katakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang dia yakin, beriman kepada Allah dan adanya hari pembalasan nanti di yaumul qiyamah, maka hendaknya dia tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamu yang datang ke rumahnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Apalagi kalau tetangganya adalah orang yang lemah, wanita lemah, sehebat apapun wanita, dia dikatakan naqisatud dini wa aqlin. Kata Nabi SAW, sehebat apapun wanita itu, dia itu kurang sempurna akal dan agama. Sehebat apapun dia. Oleh karena itu jemaah sekalian, kalau wanita-wanita itu menjadi tetangga kita, wajib bagi kita memberikan perlindungan, memberikan pengamanan, memberikan pertolongan, bukan malah jatuh pada perzinahan. Oleh karena itu pembahasan yang telah berlalu, berzina dengan 100 wanita yang di luar sana, dengan berzina dengan istri tetangga, dosanya lebih besar menzinai istri tetangga. Sudah berlalu pembahasan bersama kita jemaah. Kenapa? Karena ada hak-hak yang harus ditunaikan pada istri tetangga tersebut. Dan ingat, dia tidak akan, dosa itu tidak akan selesai. Dosa itu tidak akan selesai. Sampai kapan?
Walaupun sampai mati nggak akan selesai. Bayangkan kalau dia sudah minta maaf, suaminya masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Orang yang menzinai istrinya sudah mati, suaminya masih ingat nggak? Masih ingat ya. Ada banyak kerusakan ranjangnya, kerusakan kehormatan suaminya, kerusakan kehormatan istrinya, kerusakan rahim wanita tersebut, kerusakan kehormatan di lingkungan masyarakatnya. Terjadi hal-hal yang sangat buruk. Oleh karena itu, tetangga harus dijaga. Makanya di antara dosa yang paling besar, di antara dosa-dosa besar setelah syirik besar, kemudian disebutkan membunuh anak yang dengannya bersamanya dia makan, takut mengambil hak ayahnya atau orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah menzinai istri tetangga. Karena hal tersebut, diskusi yang terjadi antara Rasulullah dan sahabat tersebut, Allah Azza wa Jalla turunkan ayat. Allah katakan, fa'anzalallahu, Syekh di sini mengatakan, Nabi SAW bersabda, fa'anzalallahu ta'ala tasdiqah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya untuk membenarkan ucapan Nabi SAW, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menjadikan tandingan untuk Allah dalam sesembahannya dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar dan tidak melakukan perzinahan. Kemudian Syekh di sini mengatakan, waqtalafan nasu fil kaba'ir. Manusia di dalam melihat sisi dosa besar dan kecilnya terbagi menjadi dua kelompok, atau terjadi menjadi dua kelompok secara garis besar. Mereka berbeda pendapat. Waqtalafan nasu fil kaba'ir. Manusia berbeda pendapat tentang dosa besar tersebut. Hal adadun yahsabuha, apakah dosa besar itu memiliki bilangan-bilangan terbatas? Ala qaulain. Di sini menjadi dua pendapat. Yang pertama, dosa itu apakah terdapat dosa besar dan kecil? Di sini ada khilaf di antara ulama. Baik, kita sepakati adanya dosa besar dan adanya dosa kecil. Sekarang dosa besar itu ada nggak batasannya? Di sini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Ya, berapa bilangan jumlah besar dosa besar itu? Maka beliau mengatakan, "Tsummal ladzina qalu bihasri ikhtalafu fi adadiha." Kemudian orang yang menentukan bahwasanya jumlah dari dosa besar itu ada bilangannya, maka mereka juga berbeda pendapat tentang berapa batasannya. Sebelumkan faqala Abdullah bin Mas'ud hiya arba'un. Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan dosa besar itu hanya ada 4. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan hanya ada 7. Abdullah bin Amr bin As mengatakan ada 9. Dan selain daripada mereka mengatakan ada 11. Yang lain mengatakan ada 70 sekian dosa besar. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala menulis kitab Al-Kaba'ir. Di situ disebutkan 70 sekian, 72 dosa besar. Al-Imam Abu Talib Al-Makki di dalam kitab Qurutul Qulub beliau mengatakan, jama'tuha min aqwalis sahabah. Aku kumpulkan ucapan para sahabat tentang terkait dosa-dosa besar. Fawajadtuha arba'atan fil qalbi. Aku temukan dosa besar di dalam hati itu ada 4. Wa hiya syirku billah wal israru 'alal ma'siyah wal qunutu min rahmatillah wal amnu min makrillah. Yang pertama, melakukan kesyirikan kepada Allah, terus menerus berada di atas dosa, putus asa dari rahmat Allah, merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Kemudian 4 dosa tersebut berada di lisan. Yang pertama, syahadatuz zur, persaksian palsu. Wa qadrul muhsanat, menuduh orang yang beriman, mukminah, baik-baik dituduh berzina. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu, dan melakukan perbuatan sihir. Ini di lisan, karena sihir itu komat kamit, dia mengeluarkan jampe-jampe, sehingga disebutkan ini adalah dosa lisan. Ada 4. Kemudian disebutkan pula wa talatatu fil batan, ada 3 dosa besar di perut. Syarbul khamar, yaitu minum khamar, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa aklu riba, dan memakan harta riba. 2 hal dosa besar di kemaluan. Yang pertama az-zina, melakukan perbuatan zina. Yang kedua al-liwat, melakukan perbuatan homoseks, baik biseks atau homoseks atau yang semisalnya. Watnatani fil yadain, kemudian
ada dua dosa besar di tangan, wa huma al-qatlu was-sariqah. Yang kedua itu adalah membunuh dan mencuri. Wa wahidatun fi rijlain. Ada satu dosa besar di kaki, yaitu wahia al-firaru min az-zahf, yaitu kabur dari medan perang. Wa wahidatun tata'allaqu bi jami'il jasad. Ada satu dosa yang mengikat kepada seluruh tubuh. Apa itu? Uququl walidain. Dosa durhaka, membuat sakit hati kedua orang tua. Itu mencakup seluruh. Kalau tadi makan riba itu di perut, kemudian mencuri itu di tangan, itu bagian-bagian. Ingat, uququl walidain seluruh tubuh. Berperan untuk melakukan dosa. Walladzina lam yasaruha bi'adadin. Adapun para ulama yang tidak membatasi dosa besar dengan bilangan, minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan kullu ma nahallahu anhu fil Qur'ani fa huwa kabira. Segala sesuatu yang dilarang dalam Al-Qur'an itulah dosa besar. Segala sesuatu yang dilarang dalam Al-Hadits itulah dosa kecil. Sebagian kelompok mengatakan wa maqtarana bin nahyi anhu wa'idun min la'nin aw ghadabin aw uqubatin fa huwa kabira. Segala sesuatu yang terikat dengannya ada ancaman dari laknat, kemurkaan, hukuman dunia, hukuman di barzakh, hukuman di akhirat, maka itu disebut dengan dosa besar. Kemudian yang tidak terkait dengan ancaman-ancaman tersebut, maka dia adalah dosa kecil. Contohnya apa? Yang tidak terkait dengan, kalau dosa yang ancaman antum sudah tahu ya. Kata Nabi SAW, kullu izar, kullu ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Segala sesuatu kain buat laki-laki yang melewati mata kakinya, ancamannya neraka. Itu ancaman di akhirat. Nabi SAW juga mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani dan manusia yang semisal mereka. Apa itu? Orang yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi, apalagi selain daripada nabi, masajid, sebagai tempat peribadatan. Itu dilaknat jemaah sekalian. Itu berarti ada ancaman laknat, berarti dosa besar. Kan gitu ya? Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan riba. Orang Allah melaknat yang mengambil riba, yang memberikan riba, yang menjadi dua saksinya, semua dilaknat. Itu berarti ada ancaman. Kemudian 10 orang dalam masalah khamr dilaknat, yang meminumnya, yang mengambilkannya, yang menuangkannya, yang menjualnya, yang membelinya, yang menghantarkannya, yang mengambil daripada hartanya, semua itu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan khamr itu ada ancaman-ancaman, itu dosa besar. Sekarang pertanyaan, adakah dosa yang gak ada ancaman? Ada jemaah, saya kasih hadiah sebelum kita tutup, biar antum konsentrasi juga, jangan saya yang mikir terus. Ayo Ustaz, dosa yang tidak ada ancamannya, tafadhol. Merokok ada ancamannya. Kata Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah enggak sebutkan rokok, Nabi enggak ngerti rokok. Ngerti? Nah, baik, ada yang jemaah, tafadhol, ana kasih hadiah enggak apa-apa. Keberanian antum saya hargai. Tafadhol. Saya kasih nak. Gimana? Tidak menolong sesama, itu juga ancamannya ada jemaah sekalian. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian, hilang keimanannya. Kan gitu. Ada? Ayo silakan. Hah? Bercerai? Cerai apa dosa? Cerai nggak dosa cuma. Cerai itu nggak dosa. Cerai itu bahkan terkadang disyariatkan, bahkan terkadang diwajibkan cerai. Baik. Baik. Mencuri ilmu. Menuntut ilmu kenapa? Mencuri Ustaz. Menuntut ilmu berpahala, bukan berdosa. Baik, silakan. Itu kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Berarti dia masuk ada ancaman di sana, ancaman yang tidak taat kepada pemimpin bagaimana? Ya, man ata al-amir faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti taat kepada Allah. Yang tidak taat pemimpin berarti dia tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ancaman. Ada lagi. Bayar hutang lebih parah, Pak. Baik. Silakan. Apa namanya?
Berbohong tapi maksud baik. Berbohong untuk kebaikan. untuk kebaikan, itu dapat pahala, bukan dapat dosa. Sekarang perbuatan dosa yang tidak ada ancaman. Apa? Saya baca. Apa? Melihat bukan mahram. Ada hadiah buat Anda. Silakan. Ya. Ya. Baik. Ana hadiah buat antum. Ada lagi? Ada. Ada ancaman wala tadrimu anfusakum. Ya, enggak boleh. Makan kotoran juga. Iya, ada. Ancamannya ada. Baik, ada. Memotong janggut. Memotong janggut tidak ada ancaman dosa di sana. Bisa dipahami? Tidak ada ancamannya. Tapi kalau dia memotong meyakini bahwasanya hal tersebut adalah halal, ini dosa besar. Bisa dipahami? Kalau memotongnya saja itu tidak ada ancaman. Antum cari di seluruh ayat-ayat dan hadis-hadis itu nggak ada ancaman, kan gitu ya. Makanya para ulama menyebutkan motong janggut ini dosa kecil berdasarkan ucapan ulama demikian. Kullu ma tarattaba kullu maqtaranat bin nahyi anhu wa'idun min la'nin aw ghadabin aw uqubatin fa huwa kabira. Setiap dosa yang ada ancaman, ada laknat, ada kemurkaan, ada hukuman di dunia, di kubur, di akhirat, itu dosa besar. Yang tidak ada ancaman itu apa? Di antaranya ada potong janggut, melihat pandang kepada yang bukan mahramnya. Itu enggak ada ancamannya jemaah sekalian. Tapi makanya dikatakan itulah dosa kecil. Untuk membedakan ini mana dosa kecil atau dosa besar. Ini hanya ilmu untuk membedakan, bukan dipraktekkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkatakan, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqi." Aku tahu ini buruk bukan untuk praktek keburukan, tapi agar aku terhindar dari keburukan. Wa man lam ya'rif syarra minal khairi wa ma'afi. Barang siapa yang tidak tahu keburukan dari kebaikan, pasti dia jatuh kepada keburukan. Baik jemaah, motong janggut itu bagian daripada dosa kecil. Tapi kalau dia meyakini ini bukan sunnah, ini bisa kufur, mengingkari sunnah Nabi SAW, atau dia melecehkan, ngapain janggutan kayak kambing, itu bisa kufur jemaah sekalian. Bisa dipahami? Bisa dipahami ini? Makanya jemaah mengisbalkan kain melewati mata kaki dosanya lebih besar dibandingkan antum jangan lihat ini orang sunnah, ini bukan sunnah, dari celananya, dari janggutnya, enggak jemaah. Kadang-kadang orang yang iktikadnya ahli sunnah wal jemaah, keyakinannya dalam masalah akidah dia lurus, tapi dalam hal ini dia terjatuh, dia harus potong janggut. Bisa jadi dia potong janggut ada sebab, mungkin ketika dia mau masuk negaranya dia harus potong janggutnya, kalau enggak dia enggak bisa masuk negaranya. Demikian jemaah, saya punya teman demikian, dia tidak bisa masuk ke negerinya di daerah tersebut kecuali dengan satu syarat, dia potong dulu janggutnya. Karena menurut mereka daerah tersebut kalau yang berjanggut teroris, sehingga harus dipotong. Dia setiap pulang kampungnya dia menangis, tapi dia punya keyakinan yang tepat ahli sunnah wal jemaah. Kemudian antum menilai, oh bukan ahli sunnah ini, kenapa potong janggut? Bukan jemaah. Ada orang yang masya Allah janggutnya luar biasa, ya kan? Subhanallah, kainnya melewati dia di atas mata kaki, tapi keyakinannya Allah di mana-mana. Apakah dikatakan ahli sunnah? Tidak jemaah. Ini pentingnya belajar akidah jemaah. Metode manhaj di dalam pemilihan akidah harus benar sumbernya. Kalau tidak, antum menilai kebaikan seseorang itu dari pakaian. Ya, dari pakaian saja. Oh, kalau dia habis sholat enggak mengeluarkan suara rame-rame dalam berzikir, itu orang sunnah. Saya bilang, tidak demikian jemaah. Tidak demikian. Oleh karena itu, la taghtar bi hayatir rajul. Jangan kamu tertipu dengan hayat paras atau bentuk pakaian seseorang. Jangan tertipu. Sudah lewat waktunya jemaah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mohon ampun. Saya informasikan kembali insyaallah. Entah saya kemarin ngomong insyaallah atau tidak, saya lupa. Kalau saya tidak mengucapkan insyaallah, saya istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Malam ini saya sampaikan insyaallah, besok subuh kajiannya di Anur. Saya ingat tadi malam saya mengucapkan insyaallah atau tidak? Ya, makanya kita nggak jadi kajian di Anur, kita kajian di Al-Hasan. Insyaallah besok pagi kita kajian di Anur. Ya Ustaz Adami ya, Ustaz Adami. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.